itu nggak menarik sama anak-anak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divitri Miliani AMD. Saya di sini sebagai staf tata usaha SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon, sekaligus merangkap sebagai pembina PMR Skinva. Pertama itu kita flashback dulu, di mana saya itu sewaktu SMP pernah menjadi anggota PMR sekaligus menjadi ketua PMR, dan melanjutkan di SMK juga saya sebagai anggota PMR. Lalu sewaktu ada acara Skinva Fest yang pertama, saya ditunjuk sebagai juri tanding PMR, dan karena setiap tahunnya itu ada pergantian di sekolah ini, maka saya ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menjadi pembina PMR. Di situ saya bisa sampai ditunjuk sebagai pembina PMR. Untuk mengajar sebagai pembina PMR itu saya semenjak ini aja tahun pelajaran baru ini, itu dari bulan Juli 2024 sampai sekarang, alhamdulillah insya Allah sampai berlanjut di akhir tahun pelajaran ini, berarti udah 7 bulan. Untuk materinya, karena saya sebagai pembina PMR ya, yang paling suka itu pasti tentang kesehatan. Lalu ada lagi materi-materi bidang PMR, yang diantara itu ada bidang PP, pertolongan pertama, lalu ada PK, perawatan keluarga, dan tangguh. Alhamdulillah saya bisa menguasai semuanya dan bisa mengaplikasikan ke anak-anak gitu loh. Dan yang paling saya suka itu saat praktik tentang pembalutan luka dan tentang perawatan keluarga sih di situ. Saya paling suka. Tantangan, kalau tantangan itu yang pertama karena saya bukan backgroundnya di pendidikan dan belum pernah mengajar, jadi agak canggung terhadap siswa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dan mengenal anak-anak di anggota PMR, ya ada rasa senang dan udah canggungnya itu sudah tidak ada lagi gitu ke anak-anak. Jadi untuk cara ngilangin rasa canggungnya itu kita harus mengenal dulu anak-anaknya, karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa, dia mau belajarnya tentang bagaimana, cara belajarnya itu seperti apa. Jadi kita harus tahu dulu karakteristik siswanya gitu. Kalau untuk itu ada sih beberapa siswa ya. Untuk mengatasinya itu biasanya saya pribadi mengajak siswa itu untuk bicara secara langsung empat mata. Apa yang kalian suka, apa yang kamu suka, terus apa yang kamu nggak suka, kenapa sih kalian itu atau kamu itu jarang masuk, atau mengapa suka, kan biasanya sering berisik, terus tidak ingin mengikuti materi-materi selanjutnya. Baru kita olah bagaimana caranya untuk mengatasi masalah itu. Kayak misalkan, oh nah ini Bu, saya itu ya misalkan terlalu sore untuk pulang jam 5, atau saya selalu telepon terus orang tua, atau ada kegiatan lainnya di luar sekolah, lalu ada urgensi. Nah, maka dari itu saya mentoleransi untuk siswa yang seperti itu. Tetapi kalau misalkan sudah ada pelanggaran berat yang dimana siswa tersebut jarang masuk atau tidak pernah masuk, lalu dan alasan untuk alasannya itu, alasan tidak masuk itu tidak jelas gitu, alfa secara langsungnya. Nah, kita bicarakan dulu, lalu maunya bagaimana, saya serahkan kembali ke anaknya, apakah mau keluar atau tetap mau di PMR. Saya hanya meminta komitmennya pada anak-anak saja. Kalau berhasil pasti seneng banget sih. Apa yang kita udah ajarkan, apa yang kita udah praktikkan ke anak-anak, terus anak-anak pas waktu lomba dia bisa dan mendapatkan piala atau meraih juara, itu pasti perasaannya pasti seneng banget. Apalagi kan bukan cuman kita yang bisa mendapatkan kebanggaan, tapi anak-anak juga merasakan kebanggaan tersebut gitu.
Metode yang saya gunakan saat pembelajaran PMR yaitu metode praktik, yang dimana siswa-siswa atau anggota PMR lebih ke metodenya itu seperti pembalutan luka, lalu penanganan patah tulang, lalu ada PP, pertolongan pertama, ada PK yaitu perawatan keluarga, yang dimana untuk pasien yang ada di atas kasur kita bersihkan, kita rapihkan. Lalu untuk tandu yaitu bagaimana caranya tali menali tandu yang baik dan yang kuat seperti itu. Nah, anak-anak pasti senang banget sih kalau untuk metode praktik, karena kalau misalkan metodenya itu cuma teori yang kita sampaikan, kadang anak-anak itu suka mengantuk, terus boring, terus juga kadang itu nggak menarik sama anak-anak tuh untuk teori. Dan teori itu kita sisipkan sesekali ataupun kita kirimkan di grup berupa file. Anak nanti akan merangkum lalu dikumpulkan seperti itu. Lalu kalau metode teori itu yang membuat siswa tidak betah dan tidak mau masuk PMR gitu. Untuk menjaga semangat belajar anak-anak, yang pertama saya harus nunggu dulu di depan. Soalnya nanti anak-anak tuh pada alasan untuk pergi mau kemana, nanti ada yang kabur kemana, yang pasti harus diawasi yang pertama untuk selalu hadir di Eskul PMR ini. Lalu untuk materi dan praktik yang saya berikan ke anak-anak selalu yang baru, bukan yang pernah diajarkan gitu. Nanti untuk anak-anak yang ketinggalan materinya akan dijelaskan sekilas di awal pelajarannya gitu. Kalau untuk penggunaan teknologi pembelajaran di PMR, yang pasti itu kalau misalnya kita gunakan gitu ya, seperti pas waktu kita pelatihan PSC One yang kemarin, itu sangat berguna sekali sih, karena untuk teknologi yang pertama untuk contoh korbannya yaitu ada berupa patung. Untuk RJP itu kalau untuk digunakan anak-anak sangat berguna sekali sih. Untuk apalagi ya, teknologi yang pertama itu yang biasa digunakan PPT sih pasti, kan ada komputernya dimana kita harus mempresentasikan tentang materi-materinya, lalu untuk berupa videonya kita selipkan di sana semua. Itu paling membantu untuk kegiatan sehari-hari pembelajaran PMR. Harapan saya setelah pembelajaran PMR diharapkan untuk seluruh anggota PMR bisa memahami apa yang saya katakan, apa yang saya peragakan, dan bisa dipraktekkan untuk kehidupan sehari-harinya. Contohnya kalau misalkan ya semoga tidak terjadi ya, misalkan ada keluarga yang sakit atau ada di lingkungan sekitar kita yang sedang membutuhkan pertolongan, bisa langsung dipraktekkan ke mereka gitu. Dan anak-anak itu tidak buta terhadap kesehatan. Anak-anak supaya mengerti terhadap kesehatan diri mereka, terhadap kesehatan keluarga mereka, mana yang baik untuk kesehatannya, mana yang buruk untuk kesehatannya. Jadi dia tahu mana yang baik dan buruknya. Semoga anak-anak bisa mengaplikasikannya dan tidak salah persepsi terhadap berita-berita yang ada di internet atau simpang siur terhadap biasa warga-warga sekitar atau teman-temannya. Tentang misalkan nih kena penyakit ini nanti bisa menyebabkan hal-hal yang gimana, nah belum tentu. Jadi semoga anak-anak tuh bisa tahu semuanya. Pesan-pesannya untuk semangat belajar, yang pertama pasti jaga kesehatan kalian, karena kalau misalkan kalian itu kurang sehat atau sakit, belajar juga gak akan masuk ke otak kalian. Lalu yang kedua, pesannya harus literasi juga anak-anak. Jangan sampai kalian hanya mendengar beritanya doang, mendengar dari orang-orang aja, tapi tidak mau membaca, tidak tahu apa yang benar nih. Kunci utamanya ya, kalau kunci utama kesuksesan, yang pertama itu
ibu kasih statement bahwa kesuksesan tidak datang dalam waktu semalam. Kalian harus berusaha dan pantang menyerah walaupun di sela-sela itu nanti ada kesulitan. Lalu seterusnya kalian harus menentukan apa yang ingin dicapai dan menjalankan rencana-rencananya untuk masa depan seperti itu. Untuk kata-kata penutupnya yaitu jangan takut untuk mencoba karena kesalahan adalah bagian dari sebuah proses. Kembangkan semua potensi kalian dan lakukan apa yang kalian mampu. Kalian berusaha, semoga di masa depan kalian menjadi siswa atau orang yang sukses. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.